Selamat siang anak-anakku di mana saja berada. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita, dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita akan membahas tema yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Bapak ulangi lagi, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Tujuan yang ingin dicapai bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, Anda harus mampu menyebut mujizat-mujizat yang dibuat Yesus berdasarkan kitab suci. Jadi ini Anda harus mencari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Jadi ini nanti Bapak akan jelaskan kerajaan Allah itu apa, nanti kita akan bahas. Kita melihat bahan kajian. Bahan kajian pertama adalah tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Bahan kajian kedua, mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Materi yang ketiga atau bahan kajian ketiga yaitu Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ini ada bahan kajiannya, ada 3. 1. Tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yang kedua, mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Melalui mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, maka kita dapat mengenal siapa Yesus bagi kita di mata dunia. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi ini bahan kajian akan kita bahas perlahan-lahan secara berturut-turut mulai dari materi bahan kaji 1, 2, dan 3. Kita mulai kegiatan pelajaran ini, kita buka dengan doa. Bapa mohon supaya Anda mempersiapkan batin untuk membuka pertemuan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami dalam kegiatan pelajaran agama ini, walaupun secara online tidak dapat kami melihat secara nyata teman-teman kami sebagaimana biasanya kami mengikuti pelajaran agama Katolik. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu mengembangkan diri, sehingga kami lebih peduli terhadap hidup kami maupun hidup orang lain, seturut teladan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ini Bapak akan memberikan sebuah pengantar singkat. Sebelum kita membahas materi ini, Bapak memberikan pengantar singkat supaya kita bisa memahami apa yang akan kita bahas nanti. Yesus bukan saja berbicara tentang kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah artinya kerajaan kasih, suasana di mana Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, kalau Allah yang menguasai hidup kita, maka di situ tercipta rasa damai, rasa persaudaraan, keadilan,
saling menolong, saling meneguhkan. Nah, ini namanya suasana kerajaan Allah. Tetapi juga Yesus memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya berbicara, tetapi Yesus juga menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakan nyata. Jadi ini menjadi teladan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus seimbang antara apa yang kita katakan dan apa yang kita buat. Ya, berbicara dan bertindak harus berjalan seimbang. Kita berbicara, orang mengerti dalam tindakan kita. Tindakan kita, orang mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi kata dan perbuatan merupakan satu kesatuan. Jangan sampai banyak berbicara, nihil tindakannya. Ya, ini orang bilang omong doang, tapi tidak ada perbuatan. Jadi Yesus sudah mengajarkan kepada kita mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dengan berbicara, dan perbuatan atau dengan tindakannya. Oke, kita lanjut. Memang ada kesatuan antara sabda dan karya. Tadi Bapak sudah menjelaskan ada kesatuan antara kata dengan perbuatan. Ya, kita mewartakan dengan kata-kata, lalu kita nyatakan dengan perbuatan. Perbuatan itu untuk menyatakan bahwa pewartaan kita mempunyai makna. Maka sabda dan karya merupakan satu kesatuan. Yesus tampil sebagai nabi, tetapi juga sebagai tabib. Jadi Yesus tampil sebagai nabi untuk mengajar, untuk mewartakan, tetapi juga sebagai tabib, itu untuk menyembuhkan luka-luka batin manusia. Unsur hakiki nabi dan tabib masing-masing mewakili unsur perkataan dan perbuatan yang merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari hidup Yesus. Jadi nabi dan tabib menjadi satu kesatuan. Ini pewartaan, ini tindakan penyembuhan. Oke, kita lanjut. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus itu bersifat sedemikian rupa sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Dan arti perbuatan Yesus diberitahukan dalam perkataannya. Ini Bapak sudah jelaskan tadi bahwa sabda dengan karya merupakan satu kesatuan. Nabi dengan tabib merupakan satu kesatuan. Kata dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi Yesus. Oke, kita lanjut. Kita akan mendalami atau membahas tentang tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah ini kita bisa lihat ada 3 gambar. Ini kita mengamati gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Gambar yang pertama ini Yesus meredakan ombak dan angin. Nah, ini dengan para muridnya. Nih. Gambar yang kedua nih Yesus membangkitkan orang mati. Nih. Gambar yang ketiga itu Yesus menggandakan roti. Yesus memberi makan orang dan menggandakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Ini. Jadi gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga. Ini apa yang dilakukan Yesus ini sebagai tanda kehadiran Allah. Nah, ini Anda amati gambar ini ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, seperti biasa, pendalaman. Ya, setelah Anda mengamati gambar, Bapak beri beberapa pertanyaan untuk pendalaman.
Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan tema dari setiap gambar. Nah, ini dia. Bapak kembali lagi ke gambar tadi. Ini tema ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Anda bukan tulis bahwa, oh ini Yesus meredakan ombak dan angin. Nah, itu bukan tema. Ini bukan tema, tapi ini tema. Kira-kira temanya apa yang ini? Gambar yang pertama. Yang kedua, Yesus membangkitkan orang mati. Ya, temanya apa? Jangan Anda tulis. Gambar 2, Yesus membangkitkan orang mati. Bukan itu. Yang ketiga, Yesus memberi orang makan dan menggandakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Anda tulis temanya apa? Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ya, Anda jangan cari yang mudah-mudah ya. Jadi cari gampangnya langsung tulis, oh ini Yesus meredakan ombak dan angin. Oh ini Yesus membangkit orang mati. Oh ini Yesus memberi orang makan. Ya bukan, Anda mencari tema. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, Bapak lanjut ya. Ini pertanyaan pertama, Anda tuliskan tema dari setiap gambar. Yang kedua, apa makna mujizat? Ya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itu maknanya. Yang ketiga, berdasarkan mujizat-mujizat yang kita temukan dalam kitab suci, kira-kira siapakah Yesus itu? Ya, nah ini Anda harus menjawab. Jadi Anda berdasarkan mujizat-mujizat yang kita temukan dalam kitab suci, kira-kira siapakah Yesus itu? Oke, kita lihat mujizat tadi. Yang ini Bapak tampilkan baru 3 ya. Ini baru 3 ini. Ini 1, Yesus meredakan ombak dan angin. Yang kedua, Yesus membangkitkan orang mati. Yang ketiga itu Yesus memperbanyakkan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Nah itu. Tapi mujizat masih banyak lagi Anda cari di kitab suci. Nah, berdasarkan mujizat-mujizat ini, maka Anda menjawab ini. Menjawab pertanyaan nomor 3, berdasarkan mujizat-mujizat yang kita temukan dalam kitab suci, kira-kira siapakah Yesus itu? Nah ini, Anda cari dan menemukan jawaban. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mendalami makna mujizat Yesus menurut kitab suci. Kita lihat teks bacaan kitab suci, yaitu Bapaknya ambil 2, ada 3. 1, Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yaitu tentang Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Tuh. Injil yang kedua, Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Ini tentang Yesus meredakan angin ribut. Yang ketiga, Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 tentang Yesus mengusir roh jahat. Nah ini. Jadi tadi Bapak sudah tampil di gambar, tapi ini ada bacaan baru, itu Injil Markus 1 bab 1 ayat 21 sampai 28 tentang Yesus mengusir roh jahat. Ini Anda mendalami makna mujizat Yesus menurut kitab suci. Jadi Bapak ambil 3, Injil Lukas, Injil Matius, dan Injil Markus. Nah, lalu berikutnya biasa juga pendalaman. Ini ada Bapak kasih 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang mengesan dari perikop tersebut? Nah, dari ketiga Injil itu, apa yang mengesan dari perikop itu? Yang kedua, apa makna mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Itu. Yang ketiga, berilah contoh dari perikop kitab suci tentang mujizat Yesus yang lain. Nah, selain yang tadi 3 bacaan, Anda cari lagi yang lain, karena banyak sekali mujizat. 4. Pelajaran apa yang dapat Anda petik dari peristiwa tersebut? Maksudnya peristiwa mujizat bagi hidup kita sehari-hari. Jadi peristiwa mujizat itu Anda cari dalam kitab suci, lalu Anda menjawab kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik atau dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, atau peristiwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi kehidupan Anda, bagi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus sehari-hari. Gitu. 4 pertanyaan ini, seperti biasa Anda harus kirim lewat
email atau lewat WA. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa, setelah Anda belajar mandiri, belajar materi, selalu ditutup dengan refleksi. Oke, kita sama-sama tenangkan pikiran Anda supaya kita bisa meresapkan refleksi. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama telah mempelajari bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata. Melalui tindakan dan mujizatnya, Yesus menghadirkan suasana kerajaan Allah atau iklim kehadiran Allah, yaitu suasana kasih, suasana persaudaraan, suasana damai, suasana adil, suasana saling menghargai manusia yang satu dengan yang lain secara nyata yang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus sangat peduli bagi mereka yang dianggap berdosa, sangat peduli bagi mereka yang miskin dan tak berdaya. Yesus juga peduli dengan mereka yang dikucilkan dan mereka yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Pertanyaan Bapak, bagaimana sikap Anda terhadap sesamamu yang miskin dan lemah? Pertanyaan Bapak, bagaimana sikapmu terhadap teman-temanmu di sekolah yang miskin dan tidak mampu? Pertanyaan Bapak lagi yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap orang yang miskin, lemah, dan bodoh, dan tidak mempunyai apa-apa di sekitar lingkunganmu? Bapak ulangi lagi, Yesus sangat peduli pada mereka yang tidak beruntung, orang miskin dan orang berdaya, yang tidak berdaya. Bagaimana sikap Anda terhadap orang-orang yang miskin dan lemah? Bapak kira cukup pelajaran kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.